Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Hari ini kita akan belajar bersama-sama dari satu kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Yakobus. Yakobus pasal yang pertama. Yakobus pasal yang pertama ayat 19 sampai pada ayat yang ke-27. Dan hari ini saya memberi tema adalah menjadi pelaku firman atau pendengar saja. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, mari buka Alkitab kita dan kita akan baca secara bersama-sama. Demikian kata firman Tuhan. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama orang yang sedang mengamat-ngamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia sudah segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jikalau ada seorang yang menganggap dirinya beribadah, tetapi ia tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita di surga ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kita bisa merenungkan firman Tuhan ini. Apakah selama ini kita menjadi orang Kristen yang mungkin sudah dari sejak lahir, atau mungkin berpuluh-puluh tahun? Nah, hari ini coba kita renungkan kembali. Kita evaluasi diri kita sendiri saat ini. Apakah kita selama ini hanya menjadi orang Kristen pendengar saja, atau kita mendengar tetapi kita juga melakukan? Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, dua pola ini yang hari ini kita renungkan bersama. Orang yang hanya mendengar tetapi dia tidak melakukannya. Firman Tuhan berkata, yang pertama, dia lebih banyak ngomongnya daripada melakukan. Yang kedua, dia sulit mengendalikan emosi. Marah itu normal, tetapi ayat ini bilang dia sulit untuk mengendalikan emosi, sulit untuk menguasai emosinya. Yang ketiga, orang yang hanya mendengar, orang itu hanya mendengar, tetapi habis itu dia melupakan, dia tidak melakukannya. Yang ketiga adalah dia menjadi orang yang mendustai dirinya sendiri. Kalau diri kita bisa dustai, apalagi Tuhan. Tentu kita akan mendustai Tuhan. Yang keempat, orang yang hanya mendengar firman tetapi tidak melakukan, Alkitab ini bilang dia suka melupakan kebaikan Tuhan. Dia menerima saja kebaikan Tuhan, tapi
tetapi dia selalu melupakan kebaikan Tuhan. Dengan kata lain, dia selalu sangka akan kebaikan Tuhan. Yang berikut, orang yang mendengar firman tetapi tidak melakukan, sulit untuk mengekang lidahnya, sulit untuk dia berdiam, tetapi mulutnya akan menjadi cerewet. Lidahnya akan mengeluarkan sebuah kata-kata yang bisa memahitkan, bisa mematahkan semangat orang itu, bisa melukai hidup seseorang itu. Yang terakhir, orang yang mendengar firman tapi tidak melakukan, dia tidak beribadah dengan murni. Artinya dia tidak melakukan ibadah yang sesungguhnya, yaitu apa? Mengambil bagian di dalam kesusahan, kemiskinan anak yatim piatu dan janda-janda miskin. Bagaimana supaya kita mengubah hidup ini dan kita akhirnya menjadi seorang pelaku firman? Kita bukan hanya mendengar, tetapi kita menjadi pelaku firman. Ada 4 poin penting yang harus kita lakukan, saudara-saudara. Yang pertama, dengarkan firman Tuhan. Siapa saja, hamba Tuhan siapapun, yang dia sampaikan, mungkin bagi kita dia adalah bukan hamba Tuhan yang besar, mungkin bagi kita dia bukan hamba Tuhan hebat, tetapi apapun yang keluar dari mulut hamba itu adalah firman. Tidak berpengaruh kepada orang yang tidak saya sebut tadi. Firman yang keluar dari setiap hamba-hambanya, sekalipun kepada seorang anak kecil, yang namanya firman, itu berkuasa. Itu berkuasa menyelamatkan jiwa kita. Itu berkuasa mengubah hidup kita. Saudara hanya cukup menyediakan telinga ini, mendengar. Mendengar artinya apa? Kita berbicara tentang respon kita. Mendengar berbicara tentang fokus kita. Karena ada orang dengar tapi dia gak fokus. Ada orang dengar tapi dia gak respon. Yang kedua, setelah kita mendengar, kita menerima. Mendengar, tentu kita akan mendapatkan penjelasan. Kita akan mendapatkan uraian-uraian demi uraian, sehingga kita mendapatkan rema dari firman itu. Yang kedua, kita menerima. Firman Tuhan ini bilang apa? Terima itu dengan hati yang lemah lembut, jangan dengan amarah. Jangan karena firman Tuhan itu kena pada hidup kita, lalu kita katakan, wah pendeta ini singgung saya, wah pendeta ini sudah tahu hidup saya. Dengarkan baik, bahwa firman itu berkuasa. Tanpa seorang hamba Tuhan tahu tentang kehidupanmu, jika roh Allah atau roh kudus mendorong dan orang itu berbicara atas nama Tuhan, maka firman itu pas pada hidup kita. Dan firman Tuhan tentunya tidak disinggung. Terima itu dengan lemah lembut. Terima itu dengan sukacita. Setelah kita terima, maka firman itu mengubah hidup kita. Firman itu mulai bekerja di dalam hidup kita. Dia mulai bekerja menguasai emosi kita. Dia memulihkan emosi kita. Dia mulai memulihkan mulut lidah kita. Dia mulai memulihkan mata kita. Dia mulai memulihkan telinga kita. Dia mulai memulihkan hati kita. Dia mulai bekerja mengubah di seluruh area-area kehidupan kita yang masih kosong, yang masih dikuasai oleh kejahatan. Yang ketiga, kalau kita mau jadi pelaku firman, kita mulai merenungkan. Ayat ini menggunakan kata mulai meneliti, mulai menggali lebih dalam, mulai mempelajari
tentang kebenaran firman Tuhan yang saudara dengar hari ini, yang saudara dengar mungkin di hari-hari yang lalu, yang saudara dengar mungkin di tahun-tahun yang lalu, saudara mungkin punya catatan. Alangkah baiknya saya menyarankan kepada kita, zaman sekarang sudah canggih, saudara nggak perlu bawa kertas, saudara nggak perlu bawa pulpen, saudara hanya tinggal bawa handphone, saudara bisa download aplikasi mencatat. Saudara bisa catat siapapun hamba Tuhan, tanggalnya sudah dicatat oleh aplikasi itu. Sehingga apa? Setelah kalau saudara ingat tentang firman Tuhan yang pernah dihotbahkan, yang pernah saudara dengar, saudara bisa buka di file itu. Dan saudara mulai mempelajari, meneliti, menggali lebih dalam. Barulah yang keempat, setelah saudara mendengar, menerima, meneliti atau merenungkan, saudara akan menjadi pelaku-pelaku firman. Firman itu sudah merambat. Firman itu mulai menguasai hidup kita. Firman itu mulai tinggal di dalam hidup kita. Dan firman itu yang bekerja dalam hidup kita. Firman itu yang bergerak. Firman itu yang menggerakkan hidup kita. Sehingga hidup kita adalah hidup yang memuliakan Tuhan. Mungkin tadi kita menjadi orang yang gampang meledak, tapi sekarang kita menjadi orang yang gampang tenang. Mungkin kita tadi adalah orang yang gampang berbicara, tapi kita sekarang mulai menjadi orang yang mulai menguraikan. Kita mulai mengatur kata demi kata, sehingga tidak ada satupun kata-kata yang keluar menyakiti orang lain. Sehingga tidak ada satupun kata-kata yang keluar melukai orang lain. Tetapi kata-kata yang keluar dari mulut kita justru itu manis. Dan itu yang Paulus katakan, semua yang manis, semua yang mulia, yang semua yang sedap, semua yang disebut kebajikan, itulah yang patut kita dengar. Haleluya. Yang tadinya mungkin kita suka melupakan kebaikan Tuhan, sekarang kita bangun dari tempat tidur, kita mulai bersyukur dan kita ingat kebaikan Tuhan. Ada satu pujian yang mengatakan, ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Mu, dan lain sebagainya. Itu adalah suatu ekspresi kita, rasa syukur kita kepada Allah yang telah menolong. Kebaikan Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita. Kebaikan Tuhan bisa berwujud nafas ini. Kebaikan Tuhan bisa berwujud kekuatan, kesehatan. Bahkan kebaikan Tuhan bisa berwujud di mana sesuai harapan kita. Anak kita mungkin sementara mengikuti tes PNS, polisi, TNI, Tuhan membukanya dan dia berhasil di dalam mengikuti sebuah tes untuk melanjutkan selanjutnya. Dan itu adalah kebaikan Tuhan yang tidak pernah kita lihat secara kasat mata. Mengapa? Karena dia bekerja secara roh dan tidak bisa dilihat oleh secara fisik, secara lahiriah mata kita. Allah bekerja untuk mendatangkan kebaikan Tuhan. Kita mungkin tadinya menjadi orang yang suka menipu, atau dengan kata lain mendustai diri kita, bahkan Tuhan dan orang lain. Kita sekarang menjadi orang yang jujur. Kita menjadi orang yang terbuka. Kita menjadi orang yang gampang sekali, ya, gampang sekali untuk dituntun, gampang sekali diarahkan. Dengan kata lain, kita menjadi orang yang murah hati. Mengapa? Karena firman yang kita dengar, yang kita terima, dan kemudian kita mulai merenungkan itu. Firman itu mulai bekerja mengubah hidup kita. Kita mungkin tadinya sulit mengekang lidah, sehingga kata-kata kita keluar maki-maki orang. Sekarang lidah kita, mulut kita mulai dikuasai firman, sehingga yang keluar dari mulut kita adalah berkat. Yang keluar dari mulut kita adalah pujian syukur.
Yang keluar dari mulut kita hanyalah memuliakan Tuhan. Yang terakhir, ketika firman itu bekerja dalam hidup kita, kita akhirnya menjadi orang yang peduli tentang sesama, kekurangan, kemiskinan, kesusahan sesama. Terutama Alkitab ini mencatat para anak yatim piatu, mereka yang ditinggal ayah, mereka yang ditinggalkan orang tua, para janda-janda, mereka yang ditinggal suami, janda-janda yang sudah miskin tentunya, janda-janda yang mungkin sudah lansia, yang tidak mampu lagi, yang tidak berdaya lagi. Berbeda zaman janda-janda zaman dulu dengan zaman sekarang. Mereka itu, Alkitab bilang, firman Allah bilang hari ini, peduli kepada mereka. Dan yang terakhir saya tambahkan satu saja, adalah pelayanan Tuhan. Tentu ada hamba-hamba Tuhan, mereka melayani, modalnya hanya panggilan, modalnya hanya iman, dan mereka hidup di dalam, meskipun dalam kesusahan ekonomi, tetapi oleh karena panggilan, oleh karena iman itu, hati mereka terikat dengan jiwa-jiwa itu. Mari ambil bagian ini. Sekalipun kita tidak pergi untuk memberitakan Injil, tetapi kita sudah menjadi bagian dari memberitakan Injil. Amanat Agung berkata, Injil Matius 28 ayat 18-20, sampai semua bangsa menjadi murid Kristus. Saudara-saudara, maukah saudara hari ini berkata, Tuhan, ini hidup saya mau menjadi alatmu, saya mau dipakai oleh Engkau untuk memuliakan Engkau. Hidup saya ini seluruhnya saya persembahkan untuk Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Demikian firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Haleluya, haleluya. Amin. Sampai jumpa kembali. Shalom.